Hai bro, saudara-saudaraku yang budiman, sobat sebangsa dan setanah air ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, subuh ya bro buat kalian semua. Gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini aku mau berbagi informasi ya bro. Kalau di video yang sebelumnya kan aku udah berbagi informasi review ya. Nih ya, review terkait steering damper ya merek Moto1. Nah di kesempatan ini aku mau berbagi cara memasangnya di tinja RR ya bro ya. Nah steering ini ya, ini panjangnya 260 mili ya dengan 24 klik ya, 24 atau 25 lah ya, 2 klik. Terus ini bracket ya, bracket nanti yang akan aku pasangkan untuk memegang si steering damper tadi ya bro ya. Nah di bracket sendiri kalau nanti kalian beli itu ada dua modelnya bro. Jadi ada yang cuma bautnya itu lubang bautnya cuma satu bro. Nah kalau yang ini dia lubang bautnya dua ya. Nah keuntungannya apa yang lubang baut dua? Kalau lubang bautnya dua kalian tuh nggak perlu ngelepas untuk segitiga atasnya bro, karena ini kan nanti harus masuk ke dalam shocknya ya. Kalau bautnya dua kayak gini ya, tanpa perlu kalian lepas untuk segitiga atasnya. Nah tinggal lepas ini, nah stok ini ya. Nah kalau bautnya cuma satu, mau nggak mau kalian harus ngelepas untuk segitiga atasnya bro ya, dan itu sangat ribet ya. Makanya nanti pada saat kalian mau beli bracketnya harap diperhatikan ya, untuk model bracketnya ya, dia dua baut atau satu baut ya. Sama halnya dengan bracket yang dia di komstir ya, ini juga harus diperhatikan bro ya. Kalau di sini nah ini dua baut, nah nanti gampang. Nah ini tinggal nanti kita lepas. Nah seperti ini, nah tinggal masuk kita pasang ke komstirnya ya. Ini ya bro ya, modalnya ini nanti kita pakai kunci L ukuran 5 bro ya. Apa aja yang kita nanti bongkar nanti kalian simak bersama ya bro ya. Sebelum kita lihat lebih jauh video ini bro, minta tolong dukungan kalian bro terhadap channel ini ya, dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian ya bro ya, sehingga kalian tidak ketinggalan update informasi atau video-video terbaru dari saya. Nanti kalau mau ada sharing diskusi bisa juga kalian isikan di kolom komentar nanti bro ya, nanti akan saya jawab ya sesuai dengan kemampuan saya ya, karena sekali lagi saya ini bukan bengkel ya bro ya, hanya penghobi motor aja. Jadi mungkin nggak semuanya nanti pertanyaan bro sekalian atau kalian semua bisa saya jawab nanti ya, tapi akan saya usahakan jawab ya. Oke itu aja bro, langsung kita simak videonya ya bro ya. Terima kasih, selamat menonton, dan jangan lupa diseruput kopinya bro. Oke ya, pertama kita lepasin dulu bro, kita singkirkan dulu, kita lepasin untuk baut-bautnya ya. Ini menggunakan baut 5 nanti, baut L5. Yang untuk penguncinya bracket kita pakai baut L ukuran 6. Nah ini bro, nanti kita pakai baut L ukuran 6. Terus setelah itu kita lepaskan untuk pengunci ya, untuk kunci kontaknya ya. Nah ini saya pakai kunci L ya. Kenapa saya itu suka pakai kunci L ya, karena simple ya bro ya, kita nggak butuh kunci banyak untuk melepas ya. Ini melepasnya dari bawah. Kalau kita pakai kunci ini apa itu namanya, masih baut yang biasa itu agak susah bro. Kenapa dia harus dilepas? Karena kita akan memasangkan untuk bracket yang ada di komstirnya bro ya. Kalau dudukan kunci kontaknya ini nggak dilepas, kunci kontaknya nggak dilepas, nggak bisa kita pasangkan bro. Kalau kalian masih pakai original itu nanti kita harus pakai kunci shock ya bro ya, karena yang bisa masuk kunci shock. Kalau kunci pas sering nggak bisa masuk nih karena bautnya masuk ke dalam. Kunci T juga bisa, cuma sempit bro. Setelah ini terlepas,
Nah, baru kita pasangkan untuk bracket pengunci yang di komstir. Oke, setelah tadi kunci kontaknya kita lepas, nah ini kita masukkan untuk apa ini, klemnya ya. Hanya ke sini untuk mengunci komstir ya. Jadi dia nanti akan duduk di komstirnya. Oke, setelah itu baru kita pasangkan untuk bautnya dulu ya bro. Kita kunci. Ini saya modif sedikit ya bro ya. Saya kasih apa itu ya, kayak nanti kita bisa beli nih bro ya, kayak bracket-bracket yang udah jadi ya. Ini extensionnya ini ya. Kenapa? Nanti karena bautnya yang dari klem ini dia nanti akan terkunci di sini bro ya. Kalau nggak kita kasih ini atau stoppernya, nanti dia bisa gerak ya, ininya ya, dia kan bisa gerak, terus nanti ujung-ujungnya jadi nggak fungsi nanti untuk steering dampernya ya. Oke, kita lanjutkan lagi bro prosesnya. Setelah itu kita pasangkan yang di bagian suspensinya bro. Nah, ini kalau kita pakai bracket yang udah lepasan dengan 2 baut enak bro. Nah, kalau kita pakai yang bracketnya cuma 1 baut, nah itu susah, kita harus ngelepas segitiga atasnya. Nah, hanya untuk memasangkan bracket yang di shocknya ya bro ya. Kalau kalian beli bracket yang cuma 1, yang harus kalian lepas ini bro ya, stangnya harus kalian lepas, segitiga atas ini harus kalian lepas ya, untuk kalian bisa memasangkan ini ya, untuk bracket yang di komstir maupun bracket yang ada di shock ya. Kalau lepasan ya itu bro cepat sekali ya. Ini prosesnya udah hampir selesai. Setelah itu kita pasangkan untuk steering dampernya. Seperti ini ya posisinya bro. Nah, nanti kalau motor kalian berbeda ya tinggal kalian sesuaikan aja nanti seperti apa untuk pemasangannya bro ya. Oh ini kebalik bro, sorry. Nah seperti ini, terus kita taruhnya di sini. Ini sengaja belum saya kencangin semua ya bro ya, nanti biar enak untuk kita settingnya. Yang penting kepasang dulu bro. Setelah semua bautnya kepasang baru nanti kita kencangin, soalnya kalau langsung dikencangin nanti biasanya ada yang apa ya, masuknya kepaksa ya bro ya, ulirnya nanti bisa rusak nanti. Udah jadi ya bro ya, udah kepasang semua, dan nanti tinggal kita setting saja bro. Nah kita kencangi satu persatu. Ini saya kencangin dulu yang di shocknya ya bro ya. Oke, setelah kita setting terus kita kencangkan satu persatu ya bro ya, sambil kita lihat nanti apakah ada yang miring ya, jangan langsung kencang semuanya bro. Terus setelah yang di shock lumayan kencang baru kita setting yang di komstir. Ini dulu saya kencangin. Ini si klem ini dia bukan mengunci ya bro ya, jadi geraknya nanti tetap bebas ya, karena kalau dia terkunci kunci dengan komstirnya nanti makin berat bro ya. Jadi pada saat kita belokkan, ini kita lihat nih ya, ini si komstir itu dia ikut bergerak ya bro ya. Nah nih, nah klem ini dia harus tetap diam ya. Kalau klem ini dia ikut bergerak karena ininya terlalu kencang ya, nanti nggak berfungsi nanti steering dampernya bro ya. Jadi sini kita lihat si klem tetap diam ya bro ya. Nah hanya komstirnya saja yang bergerak. Terus setelah itu kita kencangkan yang sebelah sini. Yang terakhir baru kita kencangkan untuk yang ini ya, bautnya yang
berhubungan dengan bracket tadi. Ya, jadi kesimpulannya ya tidak benar-benar PEP ya bro. Ada beberapa tetap yang harus dimodif atau ditambahkan. Nah ini ya, ini saya tambahkan ini sebagai stopper. Kalau dia nggak ada stoppernya bro, ya pada saat kita gerakkan steeringnya ini, ya dia akan ikut bergerak bro. Ya, bagian ininya dia apa maksudnya klem yang di komsternya dia akan bergerak. Jadi nanti nggak fungsi sih steering damper itu. Ya kalau gini kan berfungsi ya bro ya, karena dia tidak bergerak. Nah, oke, kita kencangkan. Nah, setelah ini posisinya udah pas semua, baru kita setting yang terakhir yang di atas ini ya bro ya. Nah, jadi ini pas sekali bro dengan Moto1 yang 260 mili ya. Di atasnya ini udah mentok nanti bro ya, kena di stang jepitnya nih ya. Kalau yang ini Moto1 260 mili bisa, kalian juga bisa pakai yang lebih pendek ya. Contohnya apa ya, matris ya, matris itu dia 240 ya, masih aman itu ya untuk 260 ya, itu mentok paling panjang. Kalau di atas itu udah nggak bisa nanti bro untuk silindernya ya, dia pasti akan ini ya nggak muat ya, kecuali stangnya kalian rubah sudutnya ya. Coba kalau dirubah sudutnya ya nanti nggak ada penguncinya ya, ini kan kita kunci nih ya biar lebih safe untuk stangnya. Oke bro, nah sekarang kita coba adjusternya bro ya, ini ada fungsinya atau enggak ya. Kalau kita beli steering damper, pastikan klikernya ini juga berfungsi ya untuk adjusternya. Ini kita putar ke kiri. Nah, nih efek di handlingnya ringan bro ya. Nanti kalian silahkan atur ya sesuai dengan keinginan kalian ya. Ngaturnya biasanya per 2 klik ya, sampai yang paling berat ya. Ini kalian perhatikan ini ya, ini si tuasnya dia bergerak, jadi membuktikan untuk apa ini ya, steering damper ini bekerja dengan normal ya, dengan baik ya. Sekarang kita geser paling yang kanan di settingan yang paling berat. Nah kita lihat, nah, agak berat ya bro ya, untuk si tuasnya ini bergerak ke kanan dan ke kiri. Nanti kalian setting aja sesuai dengan keinginan kalian ya. Ini nanti tak coba juga untuk ridingnya, karena kalau kondisi motor diamnya agak susah untuk kita melakukan penyetingan. Oke bro, setelah ini terpasang, kita kembalikan lagi ya bro ya, pemasangan untuk tempat kuncinya. Nah kita pasangkan untuk baut yang di kuncinya ya bro ya, pakai baut L kalau saya, jadi enak. Setelah kita pasang sebelah kiri, selanjutnya kita pasang yang di sebelah kanan. Oke bro, demikian tutorial saya ya, sharing informasi saya mengenai pemasangan steering damper ya Moto1 untuk Ninja RR. Ya ini bisa kalian aplikasikan untuk steering damper merek lainnya juga ya bro, di motor lain juga. Cuma nanti pemasangannya mungkin berbeda-beda ya untuk penyesuaiannya tiap motor. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya bro ya, terkait soal steering damper ini, apakah berfungsi ataukah hanya sekedar sensasi. Oh ya, buat saudara-saudaraku, kalian bisa bantu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian bro, agar kalian juga tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa bahagia, salam damai.